Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita berada di ujung program Visi Negarawan. Satu pertanyaan untuk ketiga narasumber saya malam hari ini. Supaya ekonomi kerakyatan ini tidak terpinggirkan, maka apa yang harus dilakukan? Silakan, singkat saja dari Pak Syarif Hasan. Ya, pertama strategi membangun bangsa ini harus memprioritaskan kepada pembangunan sumber daya manusia. Itu yang pertama, ranking pertama itulah. Karena kalau pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama, maka semua faktor yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu akan terpenuhi. Tetapi setelah itu baru pembangunan yang lain, misalkan adalah untuk membangun infrastruktur dan sebagainya. Ada yang berpandangan bahwa kalau membangun infrastruktur itu akan mengikuti perkembangan, pertumbuhan ekonomi akan mengikuti. Tetapi pada dasarnya kami secara eksplisit mengatakan bahwa bagaimanapun juga kalau ingin melihat negara kita maju, rakyat kita sejahtera, rakyat kita memiliki keadilan sosial yang merata, maka pembangunan sumber daya manusia yang menjadi prioritas. Pembangunan sumber daya manusia lebih prioritas. Pak Teguh? Ya. Kalau saya tadi menambahkan dari Prof. Syarif Hasan terkait bagaimana ke depan kita, bahwa kita harus memastikan bahwa pembangunan ke depan ini inklusif. Artinya memberikan kesempatan yang adil, fair kepada seluruh anak bangsa dalam partisipasi politik, partisipasi ekonomi, dan partisipasi sosial. Saya rasa tanpa adanya kesempatan yang setara kepada seluruh anak bangsa, maka yang terjadi nanti pembangunan yang tidak merata. Kita pengen pembangunan yang merata diawali dari kesempatan yang setara dan merata bagi seluruh anak bangsa dalam mengakses pendidikan, mengakses kesehatan, itu faktor sosial, dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi dan produksi. Dan yang berikutnya adalah masyarakat punya suara yang didengarkan dalam aspek politik. Bersama kita bisa, bersama kita bangun Indonesia. Oke, luar biasa. Terakhir ke Pak Sukidi. Inti dari Pancasila adalah spirit gotong royong itu sendiri. Seorang filsuf Buddhis dan aktivis kemanusiaan Sudame menerjemahkan prinsip gotong royong itu dalam satu paradigma yang beliau sebut sebagai interdependent co-rising. Spirit ekonomi yang mestinya dibangun dalam konteks Indonesia ke depan adalah kesadaran untuk menjiwai bahwa kita semua sebagai satu bangsa adalah saling tergantung satu sama lain, interdependent. Karena ketergantungan itulah yang mendorong kita untuk saling berkolaborasi, saling bergotong royong, agar kita tumbuh secara bersama, maju secara bersama, dan sejahtera bersama secara bersama. Itulah yang oleh Sudame sebut sebagai co-rising. Artinya kita bangkit secara bersama sebagai satu bangsa, sebagai satu rakyat, sehingga kita mampu tumbuh untuk sejahtera secara bersama, makmur secara bersama, menuju impian Indonesia Emas 2045. Baik, jadi ada 3 poin utama di sini dari masing-masing narasumber. Yang pertama adalah Pak Syarif Hasan dari pembangunan SDM. Kalau Pak Teguh adalah pembangunan yang sifatnya inklusif, ada kesempatan yang sama. Dan yang kalau tadi Pak Sukidi jelaskan adalah kebangkitan secara bersama-sama, no one left behind. Jadi kalau yang sudah berada di atas, ayo ulurkan tangan ke bawah, begitu ya. Saling membantu untuk mewujudkan Indonesia ekonomi kerakyatan yang tidak terpinggirkan. Terima kasih Pak Sukidi, Pak Teguh, Pak Syarif Hasan sudah berbagi perspektif malam hari ini di Visi Negarawan. Pemirsa, demikianlah akhir diskusi kita malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Reno Reksa, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV